Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang khotib bacakan di awal khutbah ini adalah Quran surat Ali Imran ayat 142 yang mana turun dalam rangkaian ayat-ayat yang membahas peristiwa Perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum nyata pula bagi Allah orang-orang yang sabar. Jadi dalam Perang Uhud yang berlangsung pada tahun 3 Hijriah, yang merupakan respon dari kaum kafir Quraisy setelah kekalahan mereka pada Perang Badar tahun 2 Hijriah, ini kaum kafir Quraisy ini mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Rasul dan umat Islam di Madinah. Kemudian Rasulullah betul-betul bersama para sahabat bersungguh-sungguh untuk menyiapkan menghadapi kaum kafir Quraisy ini, dan Rasul berdiskusi dengan para sahabat untuk menentukan strategi peperangan. Dan meskipun Rasul ingin menunggu pasukan itu datang ke Madinah, artinya bertahan di kota Madinah, dengan musyawarah dengan para sahabat diputuskan bahwa kaum muslimin akan menyongsong kaum kafir Quraisy ini di luar kota Madinah, yaitu di Bukit Uhud. Kemudian diatur penempatan pasukan, beberapa ditempatkan di kaki bukit, regu pemanah ditempatkan di puncak bukit. Nah, mereka melakukan itu dan kemudian merasa kemudian kemenangan itu datang, yaitu bahwa kaum kafir Quraisy itu terdesak dan kemudian mulai mundur. Nah, cuma ternyata pasukan yang ditempatkan di puncak bukit ini tidak cukup sabar menunggu sampai musuh kaum kafir Quraisy ini betul-betul mundur begitu, sampai kembali ke Mekah. Dan belum ada perintah untuk mereka turun, tapi kemudian mereka ikut turun karena melihat banyaknya ghanimah atau harta rampasan perang. Akibatnya posisi regu pemanah ini kemudian diambil alih oleh kaum kafir Quraisy, sehingga akhirnya keadaan berbalik. Sehingga kaum kafir Quraisy yang kemudian akhirnya bisa memenangkan perang ini meskipun tidak berhasil membunuh Rasulullah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga teguran langsung
kepada para sahabat yang tidak mentaati perintah Rasul, tidak bersabar, itu bahwa kemenangan yang sudah berada di depan mata itu bisa sirna. Jadi kalau kita secara umum kita mempunyai keinginan atau cita-cita untuk meraih sesuatu, maka kesungguhan dan kesabaran itu menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan dan kita upayakan. Di sini sebagian besar mahasiswa yang pada minggu ini dan pekan depan ini menempuh ujian akhir semester, tentu kesungguhan dan kesabaran ini sangat diperlukan dalam menghadapi ujian-ujian ini untuk mencapai kemudian nanti tujuan sampai kelulusan. Bagaimana caranya agar kita ini bisa selalu bersungguh-sungguh? Yang pertama, syariatnya agar kita ini bisa bersungguh-sungguh, itu kita harus mempunyai visi jangka panjang yang jelas, mempunyai tujuan dalam hidup kita. Dengan adanya tujuan, itu insya Allah akan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh. Dengan adanya tujuan, kita akan membuat rencana, kemudian akan mencoba mematuhi tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian juga kita memantau progresnya. Kalau kita punya tujuan juga, kalau ada sesuatu yang mengganggu atau kegiatan yang membelokkan kita dari tujuan, kita ingat tujuan kembali, kita akan terus bisa istiqomah melakukan aktivitas yang akan menyampaikan kita kepada tujuan. Tujuan ini kalau disebutkan di Quran tadi surga. Untuk mencapai surga ini kita harus bersungguh-sungguh, harus bersabar. Secara umum untuk mencapai segala tujuan yang kita inginkan juga kita perlu kesungguhan dan kesabaran ini. Kemudian yang kedua, punya tujuan saja itu ternyata tidak cukup. Jadi kesungguhan, kesabaran ini adalah sesuatu yang berbasis hati. Sesuatu yang berbasis hati itu selalu fluktuatif, naik turun. Perasaan-perasaan kita tentang sesuatu juga berubah-ubah. Bahkan di sini tentu bapak-bapak yang sudah menikah ini bisa mengingat bagaimana perasaan-perasaan cintanya kepada istri itu juga bisa naik turun, ya. Maka segala perasaan-perasaan yang baik, termasuk cinta kepada istri, cinta kepada Allah, kesungguhan, kesabaran ini harus kita maintain agar bisa terus bertahan di posisi yang atas. Bagaimana caranya agar kita bisa senantiasa menguatkan kesungguhan-kesungguhan kita ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sesuatu atau tujuan yang tadi kita tetapkan itu memang bisa dicapai. Bisa dicapai. Nah, di sini kita perlu selalu meluruskan niat dan berusaha selalu menyertakan Allah dalam setiap saat aktivitas kita. Kita dianjurkan untuk memulai sesuatu aktivitas itu dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Artinya, sebetulnya dengan kita memulai sesuatu dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, itu kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Sehingga kalau dalam perjalanan kita mengalami kesulitan gitu ya, kita ingat Allah bersama kita. Allah bersama kita. Maka insya Allah Allah akan menguatkan kesungguhan kita.
Kemudian yang kedua, kita harus selalu meyakini bahwa kuasa Allah itu tak terbatas. Barangkali dalam upaya kita untuk menggapai suatu tujuan, itu kita karena berbagai hal progres kita tidak sebaik yang diharapkan, kita jangan berhenti sebelum berakhir. Ini para mahasiswa yang saat ini menempuh ujian akhir, jangan putus asa. Kalau misalkan UTS 1 dapat 0, UTS 2 dapat 0, kuis-kuis pun dapat 0, tetap yakin bahwa UAS inilah saatnya untuk mengejar ketertinggalan. Siapa tahu kalau kita sungguh-sungguh di sini dan UAS dapat 100, dosen tidak lagi melihat nilai-nilai UTS atau kuis yang 0 tadi. Ya. Dan kita bisa ya memohon kepada Allah, bahkan untuk sesuatu yang menurut pandangan kita ini mustahil. Kita ingat kisah Nabi Zakaria dalam Quran surat Maryam. Nabi Zakaria ini menginginkan seorang putra. Beliau sadar istri beliau itu mandul, dan beliau dan istrinya itu sudah sangat tua. Namun beliau yakin bahwa doa itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, maka beliau terus berdoa yang diabadikan di Quran surat Maryam yang artinya, ya Allah, tulang-tulangku telah lemah dan kepalaku pun sudah dipenuhi uban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang putra dan jadikanlah dia seorang yang diridhoi. Keinginan beliau itu menurut pandangan manusia tidak mungkin. Beliau sudah sangat tua, istrinya pun seorang yang mandul, tapi beliau punya keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa kuasa Allah itu tak terbatas. Makanya beliau terus berdoa, dan alhamdulillah bahwa dalam hal ini doa beliau dikabulkan sehingga dikaruniai seorang putra yang bernama Yahya. Maka bagi para mahasiswa yang sekarang menempuh ujian akhir, ini jangan pernah putus asa sebelum DNA itu keluar ya. Terus berdoa kepada Allah. Siapa tahu ujian-ujian tidak begitu bagus, tapi tiba-tiba dosen melihat satu tugas yang ternyata dikerjakan dengan sangat baik, kemudian meluluskan dari situ, begitu ya. Jadi intinya terus bersungguh-sungguh berjuang sampai keputusan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita kaitan juga dengan kuasa Allah yang tak terbatas tadi itu, bahwa Allah itu bisa memberikan jalan keluar dari arah yang kita duga maupun tidak kita duga. Ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kembali lagi kepada mahasiswa yang belajar tadi, misalnya H-1, ini dari 15 bab, saya baru menguasai 1 bab. Jangan berhenti, jangan putus asa. Mohon petunjuk kepada Allah, terus belajar. Kalau waktunya nggak cukup, ya belajar bab manapun, begitu ya. Siapa tahu Allah mengeluarkan soal ujian itu dari bab-bab yang dipelajari tadi ya. Jadi Allah bisa membantu daerah dan disangka-sangka. Tentunya yang paling bagus adalah kita belajar rutin sepanjang waktu sehingga semuanya terkuasai, begitu. Jadi demikian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa untuk kita bersungguh-sungguh, ini yang pertama, kita menetapkan tujuan, rencana, dan menjalaninya. Yang kedua adalah menjaga semangat kita, kesungguhan kita dengan
yakin bahwa Allah membersamai kita, meyakini bahwa kuasa Allah itu tak terbatas dan Allah bisa memberikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Kita lanjutkan nanti di khutbah yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam Quran surat Ali Imran 142 tadi disebutkan bahwa untuk menggapai surga ini selain dengan kesungguhan, yang kedua adalah kesabaran. Jadi kesungguhan saja itu tidak cukup, harus diimbangi juga atau dibersamai dengan kesabaran. Suatu surga ini cita-cita jangka panjang. Para mahasiswa di sini juga mempunyai cita-cita untuk lulus misalnya dengan cum laude. Itu juga rentangnya lama, 4 tahun, ya. Dan kesungguhan itu harus dipertahankan. Dan dalam pencapaian tujuan itu memang akan ada ujian, akan ada godaan-godaan. Allah berfirman dalam ayat yang lain yang mirip dengan Ali Imran 142 tadi, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhul jannah walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa yulyilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan yang berat sebagaimana Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Mereka ditimpa kesengsaraan, malapetaka dan goncangan hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya bertanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan ini pentingnya kesabaran ini, karena dalam upaya kita untuk mencapai tujuan itu akan banyak ujian, cobaan, godaan, sehingga kita harus bersabar, harus istiqomah dengan usaha kita sampai tujuan itu tercapai. Mahasiswa yang mau cum laude atau dosen yang ingin menggapai GB, guru besar, itu tentu perlu istiqomah, menapaki langkah demi langkah, menghadapi ujian-ujian, mahasiswa menghadapi praktikum, UTS, kuis, dan sekarang UAS, begitu ya. Itu harus terus dijaga semangatnya dengan penuh kesabaran. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kesungguhan dan kesabaran ini perlu selalu kita miliki dan juga secara kolektif dimiliki oleh bangsa Indonesia dan juga umat Islam, terutama saat ini karena kita sedang berada di bawah. Indonesia ini dengan penduduk nomor 4 terbanyak di dunia, performanya itu masih sangat rendah. Dalam Human Development Index Reports yang dikeluarkan oleh United Nations, kita ini hanya berada di nomor 112 dari 191 bangsa yang dinilai. Maka kita perlu usaha keras agar indeks pembangunan manusia kita ini naik. Karena kualitas sumber daya manusia ini akhirnya menentukan prestasi dan performansi kita dalam banyak hal yang lain yang saat ini juga sangat rendah. Indeks
produktivitas bangsa kita ini ternyata hanya 10% dari rata-rata negara-negara ASEAN, bukan dengan negara-negara maju. Nah, tentu ini kita harus bersungguh-sungguh berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, tentu dimulai dari kita sendiri dengan kesungguhan dan kesabaran. Kalau sahabat-sahabat yang pernah berkesempatan pergi ke luar negeri, itu tentu ke negara-negara maju ini ya, bisa melihat bahwa mereka itu bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu. Maka kita lihat fasilitas-fasilitas umum rapi ya. Kita melihat mereka membuat sesuatu itu dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan sesuatu yang bagus. Banyak aspek sebetulnya yang bisa kita tiru dari negara-negara maju itu yang tidak perlu pendidikan yang tinggi, bisa dilakukan di semua kalangan. Misalnya sungguh-sungguh ini, sabar, kemudian bersih, tertib, rapi, indah. Keenam hal ini sering kita lihat di negara-negara maju dan sebetulnya bisa kita tanamkan ke diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa kita, karena kebiasaan itu bisa dibentuk tidak peduli level pendidikannya seperti apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meningkatkan kesungguhan dan kesabaran kita, dan kemudian menakdirkan umat Islam dan bangsa Indonesia ini sukses tumbuh menjadi umat dan negara yang beradab, yang dimuliakan Allah dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadzaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.